Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Nama Bapak Ketut Gede Asawiyase, tempat tugas Bapak di SD 5 Yehmangkau. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, anak-anak itu dapat mengetahui cerita fiksi dan mampu membaca cerita fiksi. Yang kedua, itu anak-anak dapat mengetahui gaya dan gerak. Apa itu gaya dan apa itu gerak. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui tempo lagu, notasi, dan yang keempat, anak-anak mengetahui keberagaman pekerjaan. Kita mulai dari pembelajaran pertama. Di manakah tempat tinggalmu? Ya, karena gugus 4 kebanyakan wilayahnya itu adalah wilayah pedesaan. Ya, bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Ada yang di daerah laut, ada yang di pegunungan, kayak gitu. Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Ya, karena kita bersama orang tua dan teman-teman, otomatis pedesaannya pasti lebih nyaman. Apakah itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalankan hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk hidup. Apa yang harus dilakukan biar kita merasa nyaman di tempat kita tinggal? Yang kita lakukan, kita harus bisa beradaptasi. Kalau lingkungan itu buruk, bagaimana kita beradaptasi? Dengan cara membuat suatu kegiatan yang merubah lingkungan buruk menjadi lingkungan yang lebih. Ya, kita lanjut ke pembelajarannya. Bapak mempunyai sebuah cerita. Ya, Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan pramesuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengagungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan pramesuri terkejut. Kemudian pramesuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Pramesuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tak mau. Aku tak suka kalung itu. Kalung itu jelek.
teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu cerita dari Telaga Warna. Apa yang harus anak-anak mengerti dari cerita tersebut? Cerita Telaga Warna itu adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Bagaimana ciri-ciri cerita fiksi? Nah, anak coba lihat pertanyaan ini. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Komang Siwi. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Raja, Permaisuri, dan Putri. Ya, bagus. Tokoh-tokoh pada cerita yang Bapak ceritakan tadi itu ada Permaisuri, ada Raja, dan ada Putri. Putrinya ini adalah Putri, Raja, dan Permaisuri. Terus ada yang sebagai tokoh pendukung itu adalah masyarakat atau rakyat dari kerajaan tersebut. Terus yang kedua, di mana Raja melakukan pertapaan? Di mana Raja melakukan pertapaan adalah di hutan. Raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Ya, berarti betul bahwa rajanya itu melakukan pertapaan di hutan. Nah, anak-anak disuruh menceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Dalam bercerita, anak-anak itu harus bercerita dengan artikulasi yang jelas. Apa itu artikulasi yang jelas? Ya, misalnya tadi yang Bapak ceritakan tadi, aku tidak mau. Nah, di sana ada kata seru. Kalau kita menyebutkan kata seru, berarti dia sedikit membentak. Aku tak mau, aku tak suka kalung itu jelek. Itu namanya artikulasi yang jelas atau penekanan kata dalam setiap kalimat. Dan ekspresif. Nah, jika anak-anak membaca cerita di depan orang itu harus ekspresif. Bagaimana gerak-gerik cerita tersebut. Nah, di sini ada juga intonasi yang tepat. Apa itu intonasi? Nah, itulah jeda-jeda dalam sebuah cerita tersebut. Di mana ada titiknya, di mana ada komanya. Jangan anak-anak membaca misalnya seperti ini. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan teks cerita fiksi atau rekanan. Nah, padahal di sini ada titik. Ya, cerita asal mula Telaga Warna merupakan teks cerita fiksi. Nah, yang terakhir itu anak-anak harus penuh percaya diri dalam bercerita atau tidak boleh grogi. Kalau kita grogi, kemungkinan besarnya itu intonasinya tidak akan dapat. Kita hanya sekedar membaca atau menghafal. Nah, itu yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, artikulasi jelas dalam bercerita, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan teks cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi atau rekaan adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya tentang gaya dan gerak.
Ya, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Kita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, di sana Udin sudah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan perubahan bentuk. Gaya merupakan tarikan dan dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Itu bisa juga disebut dengan gaya. Apa yang merupakan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat bentuk dikenai gaya. Nah, itu untuk pembelajaran pertama, yaitu tentang cerita fiksi dan tentang gaya dan gerak. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua itu tentang tempo, tentang lagu, tentang intonasi. Nah, di buku anak-anak itu ada nyanyian lagu daerah, yaitu Yamko Rambe Yamko. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko? Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Nah, di sini Edo katanya berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Penyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ya, itu tempo. Tempo dibedakan menjadi 3 macam. Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Nah, sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat, seperti Nina Bobo misalnya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, seperti itu misalnya, itu menggunakan tempo lambat. Kalau menggunakan tempo cepat itu biasanya bernyanyi girang, misalnya meong meong ale jabi kule, itu menggunakan tempo yang cepat. Nah, sementara tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Lihat coba pada nyanyian Yamko Rambe Yamko. Di sana ada nada ya. Nadanya yang pertama do, itu do isi titik atau satu isi titik di atas itu dinyatakan dengan nada tinggi. Kalau titiknya di bawah itu dinyatakan dengan nada rendah. Kita bisa lihat di buku yang mana disebut dengan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Jika titiknya ada di bawah angka, berarti itu adalah nada rendah. Jika tidak isi titik, itu nada sedang. Jika isi titik yang di atasnya itu disebut nada tinggi. Nah, itu notasi angka dan notasi angkanya. Kalau sedangkan notasi baloknya, itu anak-anak bisa lihat di buku. Jika di bawah garis, itu berarti nada rendah. Nah, selanjutnya semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik-titik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan nada oktav rendah.
Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada atas disebut tangga nada oktav tinggi. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan itu naik atau turun disebut dengan tangga nada. Nah, tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun tentu pula do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu jarak antar nada yang berurutan. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nomor satu, penduduk di dataran pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang. Dan yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai petani. Dan yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja kebunan. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk yang di kota sebagian besar itu sebagai pekerja jasa, baik itu pang, konsultan, acara, maupun supir. Sekarang kita bercerita tentang asal mula Bukit Catu. Di pedalaman suatu pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata pada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, siapa tokoh pada cerita asal mula Bukit Catu? Suami istri petani. Seorang suami istri petani. Apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Suami sebagai petani, terus istri membuat tumpeng untuk syukuran. Ada yang lain? Suami sebagai petani, istri sebagai pembuat tumpeng. Ada yang lain? Jadi sini peran tokoh si suami sebagai petani. Selain petani, dia juga sebagai kepala keluarga. Terus peran si istri di sini, dia selain sebagai pembuat tumpeng atau suruhan, juga sebagai seorang istri yang menurut dengan kata-kata suaminya. Keberagaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi, rendah badan, serta berat badan.
selain keberagaman fisik juga terdapat keberagaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, itu keberagaman dilihat dari keberagaman individu. Keberagaman selain keberagaman pekerjaan, ada juga keberagaman individu. Maksud dari individu ini adalah manusia atau orang. Berarti setiap orang itu memiliki keberagaman. Misalnya di kelas ini, itu banyak keberagamannya. Kalau dilihat, pertama di kelas ini, dari keberagaman sekolahnya sudah beragam. Ada yang dari SD 5 Yemang, ada dari 1 Yemang, ada dari SD 3 Yemang. Itu dilihat dari keberagaman sekolahnya. Terus kalau dilihat dari keberagaman warna kulit, ada yang agak hitam, ada yang agak coklat, ada yang putih, kan seperti itu. Kalau dilihat dari keberagaman warna kulit, kalau dilihat dari keberagaman rambut, ada yang cepat, ada yang botak, ada yang rambut panjang. Nah, dari pembelajaran yang Bapak sudah paparkan tadi, jelaskan tadi, Bapak dapat simpulkan, yaitu cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Kesimpulan dari gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan bentukan, dan perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Macam-macam gaya, yaitu ada gaya listrik, gaya magnet, gaya geser, gaya listrik otot. Adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contoh gerak, misalnya menggayuh sepeda, menendang bola, mendorong meja, bermain ayunan. Jadi perbedaan gerak dan gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan benda yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda, bertambah maupun berkurang. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menghidupkan pagi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Sekian pembelajaran Bapak untuk hari ini. Dan sampai jumpa pembelajaran berikutnya.